Shalom. Kita pagi hari ini kita mau sama-sama beribadah, kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, Tuhan yang selalu ada buat kita. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa kasih yang Tuhan punya, yang sanggup menerima kita apa adanya. Kasih yang luar biasa yang terus mengalir buat setiap kehidupan kita. Kasih yang tidak pernah berhenti untuk mengurapi setiap kami Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada Tuhan Yesus karena penyertaan-Mu Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Belum pernah ada kasih di seperti-Mu Tuhan. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidup menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima kami seperti Engkau Yesus. Menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih.
sungguh bersyukur Tuhan, dan kami sungguh mengagumi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami Tuhan Yesus mau memberikan waktu kami yang terbaik Tuhan Yesus, karena kami mau bertemu dengan Engkau pagi hari ini Bapa. Layakkan setiap kami Tuhan ketika kami datang memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan. Kami gak mau Tuhan memikirkan apa yang menjadi masalah kami Tuhan Yesus, apa yang menjadi ketakutan kami saat ini Tuhan, apa yang menjadi keraguan kami saat ini Tuhan Yesus. Kami gak mau pikirkan itu semua Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan, Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang sanggup melakukan apapun Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, mungkin kami Tuhan Yesus datang saat ini dengan membawa beban kami Tuhan. Kami mau bawa kepadamu Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan, Kau yang akan berikan kami jalan keluar yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami mau bersuka cita pagi hari ini bersama dengan Engkau Tuhan, karena kami Tuhan Yesus sudah menerima setiap kasih-Mu Tuhan, setiap kebaikan-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami mau bernyanyi Tuhan sebagai rasa syukur kami Tuhan Yesus atas setiap pemeliharaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang urapi setiap kami, Kau urapi setiap jemaat-Mu Tuhan, agar ketika pujian penyembahan dinaikkan kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, walaupun keadaannya mungkin saat ini dengan berita-berita yang ada membuat kita merasa takut, merasa kecewa, merasa ragu mungkin, tapi kita mau tetap bersuka cita. Kenapa? Karena kita akan terima kebaikan Tuhan. Kami akan terima kuasa yang dari Tuhan yang mampu mengalahkan segalanya. Amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kau yang telah menebus kami Bapa. Yes. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yes, kami percaya mujizat-Mu akan terjadi Tuhan. Kami yang telah ditebus oleh darah-Mu, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu
Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yes, Tuhan, kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang akan menyertai setiap kami, Tuhan, dan kami boleh melihat mujizat-Mu terus terjadi. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yes. Terima kasih Tuhan. Yes. Setiap kita percaya bahwa kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Amin. Ketika kita menerima kuasa dari Tuhan, kita mampu melakukan apapun yang sudah Tuhan inginkan. Saat ini kita mau sama-sama lebih lagi, kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikannya. Kita mau bawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau terus tinggikan namanya, kita mau terus menyembah Dia. Terima kasih Yesus, karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami boleh ada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu
persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami mau terus Tuhan Yesus diubahkan Tuhan. Kami mau terus Tuhan diperbarui Tuhan Yesus, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi Tuhan Yesus, yang sesuai dan seturut dengan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala hal Tuhan yang sudah Tuhan lakukan untuk kami Tuhan Yesus. Bahkan ketika keadaan kami dalam keadaan yang tidak baik pun Tuhan, Kau satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan Yesus. Kondisi yang menekan kami Tuhan Yesus, tapi kasih-Mu yang terus mengalir untuk setiap kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau Kau selalu ada buat kami Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami yang terbaik Tuhan, karena kami mau mendengarkan apa yang rindu Tuhan sampaikan buat setiap kami pagi hari ini Bapa. Apapun itu Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu Tuhan akan menguatkan setiap kami Tuhan Yesus, akan menguatkan setiap kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan Yesus berikan tempat yang terbaik Tuhan untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam Tuhan, kami mau dengar Tuhan Yesus apa yang Tuhan rindu sampaikan buat kami. Dan biarlah Tuhan firman-Mu boleh menyegarkan hati kami Tuhan Yesus. Ketika kami merasa takut, firman-Mu yang akan menguatkan kami Tuhan. Dan ketika kami ragu Tuhan Yesus, karena kondisi ini Tuhan, Kau yang selalu menopang kami Tuhan Yesus lewat firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan yang akan melayani dalam firman-Mu. Kau yang urapi dia, dan biarlah Tuhan setiap kata yang keluar dari mulutnya itu semua daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya percaya sampai hari ini setiap kita mengakui
bahwa kita tidak pernah lepas dari penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu selayaknya hari ini kita tetap terus bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari ini saya boleh melihat ada semakin banyak berita-berita yang semakin memanas. Ada banyak sekali berita-berita yang hari ini memicu kegelisahan. Kita boleh mendengar satu berita pada minggu lalu di daerah Toba, bagaimana seorang pasien COVID itu dinyatakan melarikan diri, lalu dia mendapatkan satu perlakuan yang tidak baik dari petugas. Ada banyak pembelaan-pembelaan yang terjadi pada saat itu. Tapi itu terjadi karena apa? Ada banyak orang yang begitu khawatir dengan sebuah kondisi yang terjadi. Ada orang-orang yang melihat bahwa kondisi saat ini adalah kondisi yang begitu mencekam. Sehingga ketika ada saja sedikit pelanggaran yang membuat mereka khawatir, mereka akan dengan mudah tersulut untuk melakukan sebuah tindakan yang arogansi. Oleh karena itu setiap kita hari ini sebagai orang percaya, seberapa kita hari ini dapat memakai setiap hikmat yang Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu pagi ini kita akan sama-sama membahas tentang kebenaran firman Tuhan sebelum nanti kita masuk di dalam persekutuan bersama dengan tubuh dan darah Kristus. Ya. Firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah tentang bagaimana setiap kita harus memperbaharui pikiran kita. Renew your mind. Bagaimana pikiran kita harus terus diperbaharui. Diperbaharui oleh apa? Diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kita harus sadari bahwa setiap kita ketika kita punya pemikiran yang benar, kita akan terus melihat satu karya yang besar, satu karya yang begitu luar biasa, yaitu satu tindakan yang dikerjakan oleh Yesus yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Dan dasar dari apa yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah kasih. Dan kasih adalah bentuk dari sebuah penerimaan. Kita akan tetap bahas beberapa bagian kecil saja tentang sisi penerimaan ini. Tapi saya akan membawa saudara untuk kita dapat terus merenungkan tentang pengorbanan Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Dan pengorbanan Kristus itu adalah salah satu bentuk, kasih. Dan kasih adalah bentuk dari sebuah penerimaan. Dan kita akan melihat, dan kita terus memahami, kita akan dibawa mengingat bahwa kasih merupakan esensi dari Tuhan. Saya menekankan kembali bahwa kasih merupakan esensi dari Tuhan. Segenap keberadaan Tuhan, segala sesuatu di dalam diri Tuhan itu adalah kasih. Bahkan keadilannya adalah keadilan yang penuh kasih. Yang setuju boleh katakan amin. Kasih itu bukan hanya berbicara tentang perasaan saudara dan saya. Kasih bukan hanya berbicara tentang perasaan Anda. Tapi kasih itu kadang justru melampaui apa yang kita rasakan. Kadang kasih itu justru melampaui apa yang saudara dan saya pikirkan. Apa yang saudara dan saya rasakan. Oleh karena itu kita boleh melihat bahwa kebenaran firman Tuhan akan membawa setiap kita untuk kita melihat bahwa ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dia melihat dari atas, apakah kita berpikir bahwa dia melihat apakah ada yang memberi sebanyak yang dia berikan kepada dirinya. Seperti yang sudah dia berikan kepada mereka, kepada orang-orang pada waktu itu. Dan apakah saudara dan saya mengenal seorang yang mungkin memberikan korban sebanyak yang Yesus berikan? Dan saya mau katakan saya tidak pernah mengenal satu pribadi lain selain pribadi yang bernama Yesus Kristus. Yesus tidak mengasihi, Yesus tidak membatasi kasihnya karena seberapa besar atau seberapa kecil bagian yang akan dia terima kembali.
Dan itu bukan jenis daripada kasihnya. Itu bukan sebuah teladan yang dia berikan kepada setiap kita. Dia tidak memandang seberapa besar, seberapa kecil bagian yang akan dia terima dengan apa yang sudah dia kerjakan di dalam pengorbanannya buat engkau dan saya. Dan kita boleh melihat bahwa komitmen total Yesus bagi kita adalah nyata di dalam penderitaannya, di dalam kematiannya. Tapi ini bukan sesuatu yang bersifat spontan. Kita harus memahami adalah bukan suatu sifat, bukan suatu keadaan yang tiba-tiba, bukan sebuah tindakan kepahlawanan yang muncul sesaat. Yesus memberikan dirinya itu sudah diputuskan sebelum penciptaan dan kemudian hal tersebut dinyatakan di sini, di dunia ini. Yang setuju boleh katakan amin. Dan kita akan melihat di dalam satu kebenaran firman Tuhan bagaimana satu tindakan yang Kristus kerjakan. Yang pertama adalah dia tinggal di tengah-tengah manusia. Walaupun saya percaya, walaupun saya memikirkan, pada waktu itu mungkin dia cukup punya banyak kesempatan untuk berpikir ulang. Waduh. Saya harus berkorban buat manusia, tapi manusia ini sama sekali tidak punya adab, tidak punya rasa berterima kasih, tidak punya penghargaan sama sekali. Dan bisa saja dia punya banyak alasan yang bagus lainnya untuk dia tidak mengerjakan bagiannya di dalam karya keselamatan buat engkau dan saya. Saudaraku, tapi itu bukan teladan yang Yesus tinggalkan bagi setiap kita. Itu bukan tindakan yang dikerjakan oleh Yesus buat engkau dan saya. Dia tinggal di tengah-tengah manusia. Kemudian dia mati bagi kita. Haleluya. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama buka di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Saya akan bacakan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Kita akan melihat satu terjemahan lain dalam bahasa sehari-hari dikatakan seperti ini. Sebab kita berjuang bukannya melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Ada terjemahan yang lain mengatakan bahwa sebab perjuangan kita itu bukan melawan sesuatu yang memiliki jasad. Melainkan melawan satu kekuatan, yaitu segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan dari roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Dan kita dapat melihat bahwa perjuangan kita menurut Efesus 6 ayat 12 itu bukan melawan darah dan daging. Tapi medan peperangan kita adalah melawan pikiran. Oleh karena itu, pagi ini kita akan sama-sama melihat bagaimana setiap kita akan berbicara tentang bagaimana kita merenew pikiran kita. Bagaimana kita hari ini dapat memperbaharui pikiran kita. Karena apa? Kita boleh melihat bahwa perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Tapi perjuangan kita itu, medan peperangan kita itu adalah melawan pikiran. Medan peperangan kita itu adalah pikiran. Hari ini banyak orang-orang yang dipengaruhi dengan banyak hal, setiap kondisi yang ada, berita-berita yang betul-betul membuat kita merasa tegang, membuat kita merasa deg-degan, membuat kita merasa cemas yang berlebihan. Karena apa? Alam pikiran kita sedang dibawa ke dalam satu dimensi ketakutan. Oleh karena itu sangat penting hari ini kita mempelajari, memperingati tentang kebenaran firman Tuhan di dalam pengorbanan Kristus. Dan kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 membawa setiap kita mengerti bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Medan peperangan kita itu adalah pikiran. Artinya bahwa setiap kita akan dibawa untuk kita mengalami pembaharuan pikiran. Setiap kita akan dibawa
Akan dibawa ke dalam satu pembaharuan pikiran dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena pikiran adalah bagian dari hidup kita yang sangat menentukan respon yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Sekali lagi saya katakan bahwa pikiran itu adalah bagian dari hidup kita yang sangat menentukan respon kita. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Hari ini kita melihat satu fenomena, bagaimana pandemi itu betul-betul membuat banyak orang menjadi goyah. Dan kita boleh mendengar bahwa ada banyak korban, ada banyak kematian. Khusus di daerah Cimahi, satu lahan pemakaman yang dikhususkan untuk penderita COVID itu sudah habis. Dan kita merasakan efek dari semuanya itu. Bagaimana kita sudah tidak punya satu kebebasan seperti yang biasa kita lakukan atau kita kerjakan. Dan semuanya ini akan mempengaruhi ke dalam setiap kehidupan kita ketika apa? Ketika pikiran kita dibawa kepada satu kondisi tersebut. Oleh karena itu pikiran itu adalah bagian dari hidup kita yang sangat penting. Dan itu sangat menentukan respon kita kepada apa yang kita lihat, respon kita kepada apa yang kita dengar, dan respon kita kepada apa yang kita rasakan. Lalu pertanyaannya bagaimana cara kita mengalami pembaharuan pikiran? Pagi ini kita akan berbicara tentang pembaharuan pikiran dalam setiap kehidupan kita. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengalami pembaharuan pikiran itu dalam setiap kehidupan kita? Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bagaimana setiap kita melihat satu tuntunan di dalam kebenaran firman, satu tuntunan yang benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita kembali membaca dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 23. Efesus 4 ayat 23 firman Tuhan katakan gini, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Sekali lagi, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ada kata supaya, agar. Dan itu menerangkan penjelasan sebelumnya kalau kita sama-sama baca di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat ini. Kita akan sama-sama bahas, kita akan sama-sama dalami. Firman Tuhan yang mengatakan supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Nah dengan cara apa? Bagaimana caranya kita mengalami pembaharuan pikiran? Ada step-step yang akan kita lewati supaya kita, kamu, saya diperbaharui di dalam roh dan pikiran engkau dan saya. Kita akan lihat, kita akan kembali kepada kebenaran firman Tuhan dalam Efesus pasal yang keempat ini. Kita naik ke atas ke dalam ayat yang ke-17. Ayat 17 katakan seperti ini dalam Efesus pasal yang keempat. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Wow. Bagaimana cara kita mengalami pembaharuan pikiran? Efesus 4 ayat 17 katakan bahwa supaya itu, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepada kamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan apa? Dengan pikirannya yang sia-sia. Artinya poin pentingnya adalah jangan engkau tidak mengenal Allah. Supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa mengalami, supaya kita betul-betul bisa diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Bagaimana cara kita mengalami pembaharuan pikiran? Yang selanjutnya adalah di dalam ayat yang ke-20 dalam Efesus pasal yang keempat ini. Firman Tuhan katakan seperti ini, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Artinya untuk kita mengalami pembaharuan pikiran, kita harus belajar mengenai Kristus. Kenapa? Ada banyak orang yang hari ini berkata bahwa saya adalah pengikut Kristus. Ada banyak orang yang berkata hari ini sebagai orang-orang Kristus, saya mengerti, saya percaya, saya mengenal Kristus. Tapi kita dapat melihat buahnya, bagaimana mereka semua bertindak tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hidup mereka ada dalam kecemasan, bagaimana hidup mereka ada dalam kesembronoan. Oleh karena itu, firman Tuhan menegaskan kepada setiap kita bagaimana kita harus mengalami yang namanya pembaharuan pikiran.
Dengan cara apa? Kita belajar mengenal Kristus. Di awal saya sudah katakan bagaimana satu tindakan yang totalitas yang Yesus kerjakan. Itu bukanlah sebuah tindakan yang spontan, yang tiba-tiba, yang terdorong dengan rasa iba yang begitu tinggi pada saya itu. Enggak, semuanya sudah direncanakan. Dan kita harus memahami kasih Tuhan yang begitu luar biasa ini. Dan dia tetap ada dalam ketaatannya. Seperti pujian tadi mengatakan, bagaimana setiap kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita akan memiliki sebuah kuasa yang diberikan kepada setiap kita. Untuk apa? Untuk kita pergi kemanapun, ditempatkan dimanapun. Setiap apa yang kita kerjakan, itu mengandung mujizat Tuhan. Oleh karena itu mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita belajar mengenal Kristus dalam setiap kehidupan kita. Kita akan terus melihat kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara untuk mengalami pembaharuan pikiran. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 21 firman Tuhan katakan seperti ini. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Karena kamu telah mendengar tentang Yesus. Kamu tetap mendengar tentang Yesus. Kamu sudah mendengar tentang pengajarannya. Sudah menerima tentang pengajarannya di dalam Dia. Menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Melihat sebuah keteladanan yang begitu nyata luar biasa. Dia ada dalam sebuah ketaatan kepada Bapa. Dia menyelesaikan kehidupannya. Mati di atas kayu salib. Artinya apa? Poin penting yang harus kita pahami, bagaimana cara mengalami pembaharuan pikiran adalah kita menerima pengajaran menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kita terinspirasi dengan Kristus. Kita terkagum-kagum dengan Kristus. Dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita terinspirasi dan kita melakukan firman itu. Sehingga apa? Kasih itu nyata. Kita sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia itu, kita dapat mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kasih Tuhan itu betul-betul terlihat nyata, dapat dirasakan. Dan itu dapat terjadi ketika apa? Ketika kita mendengar tentang Yesus, kita menerima pengajarannya, dan kita mengetahui bahwa itu adalah kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Saya tidak perlu menafsirkan kembali karena ini sudah betul-betul nyata, jelas banget ya menurut kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mengalami pembaharuan pikiran yaitu dengan cara menerima pengajaran menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kita menjadi orang-orang yang terinspirasi dan kita melakukan kebenaran itu menjadi dampak bagi banyak orang. Kita akan melihat selanjutnya bagaimana satu kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat ini mengajak setiap kita. Bagaimana cara kita mengalami pembaharuan pikiran dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-22, firman Tuhan katakan seperti ini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Lihat. Kehidupan kita yang lama. Kita harus meninggalkan manusia yang lama. Kita harus menanggalkan manusia yang lama. Karena apa? Manusia yang lama itu menemui kebinasaannya, firman Tuhan katakan. Oleh nafsunya yang menyesatkan. Dan banyak kita hari ini dikelabui dengan siasat si iblis. Kita gak sadar. Kalau manusia lama kita yang belum mengenal Kristus, yang belum menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, itu membawa kita kepada kebinasaan. Dan segala nafsu duniawi ini, itu adalah sesuatu yang menyesatkan setiap kehidupan kita. Kita boleh melihat, menanggalkan manusia lama menurut ayat yang ke-22 ini seperti apa. Ya. Kita harus kembali naik ke atas. Kita kembali naik ke atas, scroll up ke ayat yang ke-18. Ayat 18 firman Tuhan katakan begini dalam Efesus pasal yang keempat. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka.
Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kita boleh melihat, wow, luar biasa. Menanggalkan manusia yang lama, menurut ayat 22 tadi katakannya itu apa? Bagaimana setiap kita meninggalkan sebuah pengertian yang gelap. Bagaimana kita meninggalkan kehidupan yang jauh dari persekutuan Allah. Bagaimana setiap kita meninggalkan berbagai macam kebodohan. Bagaimana kita meninggalkan yang namanya kedegilan. Kita sadar bahwa hari ini kita sedang diombang-ambing oleh keadaan dunia ini. Sehingga kita sudah tidak dapat lagi memilah tentang sebuah pengertian yang benar. Karena apa? Karena kita sudah jauh dari persekutuan dengan Allah. Jadi kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, dikatakan bahwa ayat 18 tadi katakan, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi kita harus meninggalkan manusia lama kita, manusia yang tidak mengenal tentang kebenaran firman Allah, yang tidak menghargai tentang pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa. Bagaimana setiap kita hari ini dibodohi dengan siasat si iblis, dengan pola-pola dunia yang ada. Makanya sangat penting untuk kita hari ini memperbaharui pola pikiran kita, membaharui mindset kita. Untuk kita hanya berpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tidak tetap ada di dalam kebodohan. Kita tidak tetap tinggal di dalam kedegilan. Dan kita dapat melihat bagaimana dampaknya atau akibatnya yang terjadi. Seperti ayat 19 tadi katakan, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ketika kita tidak mengetahui kebenaran, kita jauh dari persekutuan dengan Allah. Kita ada di dalam satu kondisi kebodohan. Kita ada dalam kedegilan. Perasaan kita menjadi tumpul. Kita menjadi orang yang tidak punya perasaan. Kita boleh melihat kejadian-kejadian di luar sana. Banyak orang yang terpapar. Kita boleh melihat ketika ada seorang terjatuh dan dinyatakan sakit COVID. Ada banyak orang-orang di lingkungannya mereka lari. Karena apa? Takut terpapar. Memang hari ini kita sudah sulit membedakan tentang di mana hikmat dan di mana iman. Tapi saya percaya bahwa ketika setiap kita ditempatkan oleh Tuhan, seperti pujian tadi mengatakan, ketika kita menerima Kristus, kita diberikan kuasa melalui darahnya. Sehingga apa? Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan menempatkan setiap kehidupan kita, mujizat itu terjadi. Jadi kalau hari ini engkau ditempatkan oleh Tuhan tiba-tiba ada dalam satu lingkungan yang memang kondisinya gak bisa kita hindari. Kita harus percaya darah Kristus itu adalah di atas segala-galanya. Dan kita gak bisa menggeser lagi. Perasaan kita memperkosa hati nurani kita seperti penjabaran di minggu lalu. Kita gak berbuat apa-apa. Kita menjadi seperti ahli-ahli Taurat. Kita melihat sesuatu yang sepertinya esensi untuk kita kerjakan. Pada esensi dalam kehidupan kita adalah kasih. Kasih adalah esensi dari kehidupan Tuhan. Dan itu yang sudah menjadi suri toladan dalam setiap hidup kita. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita jauh dari persekutuan dengan Allah, maka perasaan kita akan menjadi tumpul. Hari ini banyak pintu-pintu gereja masih tertutup. Tapi saya percaya ada banyak pintu-pintu rumah tangga yang terus terbuka. Mengadakan persekutuan-persekutuan. Berdoa. Bersekutu. Merendahkan diri dengan remuk hati. Ada banyak air mata yang tercurah. Ada banyak perasaan-perasaan yang dibuat tajam untuk memikirkan kondisi bangsa negara ini.
Ketika apa? Ketika kita dekat di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Ketika kita menjadi orang-orang yang betul-betul cerdik karena kebenaran firman Tuhan. Kita nggak menjadi lagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Ada banyak orang yang hari ini di masa-masa pandemi mereka melarikan diri. Mereka membuat kesibukan di dalam hobinya. Banyak hobi-hobi yang hari ini ditawarkan. Ya, hobi tidak salah. Tapi kalau kita salah meresponinya, hobi itu bisa menjadi jerat dalam setiap kehidupan kita. Hobi itu dapat menjadi berhala yang mengikat dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan kita menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan yang akhirnya apa? Kita hidup penuh dengan kecemaran di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan kita boleh melihat dampak ketika kita mengalami pembaharuan pikiran. Di dalam Roma pasal yang ke-12, Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua, firman Tuhan katakan begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, ketika kita mau memperbaharui pikiran kita, ketika hari ini kita mau membawa mindset kita ditaruh di bawah kaki Tuhan, maka kita akan mengalami dari penyerahan diri kita sebuah dampak pembaharuan pikiran. Seperti yang Roma 12 ayat 2 katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Dan kita boleh melihat bahwa dampak mengalami pembaharuan pikiran di dalam Roma 12 ayat 2 ini, kita dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Dan ini berbicara tentang sebuah kemaksimalan. Ketika kita bicara tentang sebuah kemaksimalan, kita sedang berbicara tentang keserupaan dengan Kristus. Karena apa? Kehidupan engkau dan saya itu akan menjadi maksimal ketika engkau serupa dengan Kristus. Bagaimana pembaharuan pikiran itu sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita dapat menerima kasih Allah dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita menjadi orang-orang yang kuat. Untuk kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kuasa. Untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan karya kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kemanapun kita pergi, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, kita akan terus menyatakan mujizat-mujizat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari setiap kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama masuk di dalam persekutuan bersama dengan tubuh dan darah Kristus. Biar setiap kita hari ini kembali kepada satu pola pemikiran yang benar menurut kebenaran firman Tuhan. Bagaimana setiap kita hari ini harus mengerti bahwa apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang sudah Yesus kerjakan ketika dia ada di dunia ini, itu adalah bukan satu karya yang spontanitas, tapi satu karya yang sudah dipikirkan baik-baik. Dan dia tidak pernah bergeming dengan satu kondisi yang boleh dihadapi. Kondisi manusia yang tetap ada dalam kebodohan. Kondisi manusia yang tetap ada di dalam kedegilan. Dia tetap taat melakukan bagiannya. Dia mati di atas kayu salib buat engkau dan saya. Biar saat ini kita sama-sama kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mungkin tidak panjang saya beritakan. Tapi biar ini boleh menjadi rema bagi setiap kita. Bagaimana setiap kita harus mengalami yang namanya perubahan di dalam pikiran kita. Bagaimana setiap kita hari ini mau memulai untuk kita mengerjakan bagian kita. Untuk kita memahami bahwa pikiran itu adalah bagian dari hidup kita yang sangat menentukan responmu. Tentang apa yang hari ini engkau lihat. Tentang apa yang hari ini engkau dengar. Tentang apa yang hari ini engkau rasakan. Kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan membawa setiap kita untuk
kita memperbaharui pikiran kita. Tuhan mau setiap kita diperbaharui di dalam roh, di dalam pikiran kita. Dan kita mau mulai pada satu kebenaran firman Tuhan. Mari jangan sampai kita kedapatan bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak mengenal Allah. Kita tidak berkata bahwa kita sebagai orang-orang yang kenal Tuhan, mengenal Yesus. Tapi dalam aplikasi kehidupan kita, kita sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita sama seperti orang-orang yang tidak kenal Yesus. Oleh karena itu mari kita belajar mengenal Kristus. Mari kita belajar tentang pribadinya. Mari kita belajar tentang kasih-Nya. Mari kita menerima setiap pengajaran-pengajaran yang sudah Dia berikan selama Dia ada di dunia. Mari kita mau belajar dari apa yang kita dengar tentang karya kasih. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang terus terinspirasi untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Tanggalkan manusia lamamu. Tanggalkan manusia lamamu. Ketahuilah bahwa itu akan membawa engkau menuju kebinasaan. Dan segala akal-akal, siasat-siasat si iblis, itu membawa engkau mengalami penyesatan. Haleluya, glory. Bapa, Kau boleh melihat, Kau boleh menilik setiap hati kami Tuhan. Kau boleh melawat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang hari ini ya Tuhan ada dalam ibadah ya Tuhan secara online bersama ya Tuhan. Ampuni Bapa, jika masih ada ya Tuhan, hingga saat ini kami masih memakai pola kehidupan kami yang lama. Kami masih ya Tuhan memakai pengertian-pengertian yang gelap. Kami masih hidup jauh dari persekutuan bersama dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bodoh. Anak-anakmu menjadi orang-orang yang hidup di dalam kedegilan. Sehingga anak-anakmu ya Tuhan memiliki perasaan yang tumpul. Tidak lagi memiliki kasih. Tidak lagi memiliki simpati dan empati kepada sesamanya Tuhan. Lebih menyerahkan diri kepada hawa nafsu mereka. Ampuni ya Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika hingga saat ini ya Tuhan mereka masih hidup dipenuhi dengan kecemaran di dalam setiap hidup. Saat ini Bapa, kami mau bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Karya-Mu yang besar membawa setiap kami ya Tuhan memahami Bapa tentang karya-Mu yang hebat, karya-Mu yang dahsyat Tuhan. Yang memperbaharui setiap pikiran kami Tuhan. Sehingga kami itu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Kami memahami segala hal-hal yang baik yang harus kami kerjakan. Kami dapat melakukan sesuatu yang bukan hanya baik, tapi kami dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik yang bisa kami kerjakan Tuhan. Karena kami mengerti Tuhan, bahwa orientasi pelayanan kami adalah perkenanan hati-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami terus hidup mencari dan mengejar perkenanan-Mu Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan boleh mendapatkan kesempurnaan itu Tuhan. Sehingga Engkau boleh mendapatkan sebuah kemaksimalan apa yang kami kerjakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa.
Sungguh Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu atas hidup kami Bapa. Sudah menyelamatkan setiap kehidupan kami Tuhan, melalui pengorbanan-Mu Tuhan. Tubuh-Mu yang terkoyak, darah-Mu yang mengalir, menjadikan setiap kami ciptaan baru. Hidup kami yang lama sudah kami tanggalkan. Hidup yang penuh dengan kesia-siaan. Hidup yang penuh dengan kebinasaan Tuhan. Dan hari ini tidak ada satu dakwaan pun yang menjadi bagian setiap kami. Oh, hidup kami bukanlah hidup kami lagi Tuhan, tapi hidup kami adalah Engkau di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau masuk ya Tuhan dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu ya Bapak. Kami mau ya Tuhan, untuk kami ya Tuhan, melakukannya dengan cara yang benar. Ada banyak slogan di luar sana Bapak, yang mengatakan bahwa darah-Mu itu merupakan vaksinasi yang terbaik. Tapi banyak orang yang berkata tentang hal itu, mereka tidak percaya dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami ada dalam satu persekutuan bersama dengan tubuh dan darah-Mu. Kami menghormati pengorbanan-Mu Tuhan. Kami menjunjung tinggi ya Tuhan pengorbanan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, bahwa setiap kami Tuhan, untuk kami melihat karya yang besar ini Tuhan, tentang sebuah dosa yang mengikat kehidupan kami, yang sudah Engkau hapuskan. Tentang darah-Mu yang menyucikan setiap hidup kami Bapa. Firman-Mu ya Tuhan berhenti diberitakan. Roh Kudus-Mu akan terus memperbaharui firman itu sehingga menjadi rema atas hidup kami Tuhan. Dan kami mengerti benar ya Tuhan tentang pengorbanan-Mu yang besar Bapa. Dan kami siap ya Tuhan, untuk kami ada dalam persekutuan bersama dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus, persekutuan bersama dengan tubuh dan darah Kristus.
Kita akan menggunakan setiap media yang sudah tersedia. Kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi daripada kepala kita, tanda kita menjunjung tinggi menghormati pengorbanannya. Percaya bahwa tubuhnya yang terkoyak itu memberikan kekuatan kepadamu untuk engkau mengerjakan bagianmu, untuk engkau dapat melewati segala masa kehidupanmu, sehingga engkau sudah ditentukan menjadi pemenang atas hidupmu. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kita akan sama-sama angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kita mengamini bahwa darahnya sudah menyucikan setiap dosa-dosamu. Tidak ada lagi intimidasi dari si iblis, dari dunia ini tentang keberdosaanmu. Sudah pulih, kau sudah dilapuskan setiap dosamu, dan kau menjadi orang-orang yang kuat. Dengarkanlah firman Tuhan. Sudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat persekutuan bersama dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan, menaikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap keberadaan kami hingga saat ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan yang kami miliki. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap hal yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati. Dan kami akan terus menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam setiap hidup kami. Kami memiliki pembaharuan pikiran ya Tuhan di dalam setiap hidup kami. Mindset kami akan terus dibawa dalam kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh menjadi dampak. Kami boleh menjadi berkat. Kami terus dibawa-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengalami Engkau dan kami boleh beritakan tentang kebesaran kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan kami berdoa atas bangsa negara kami Republik Indonesia. Kami berdoa atas kondisi bangsa negara kami ini ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap kota-kota kami Tuhan. Kami berdoa buat negara kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap ya Tuhan hal-hal yang terjadi ya Tuhan di antara kami Tuhan. Setiap kota-kota di mana kami tinggal dan kami menikmati hasil Bapak. Kami melepaskan berkat atas Indonesia. Kami melepaskan kesembuhan atas Indonesia. Kami melepaskan ya Tuhan setiap berkat-berkat ya Tuhan bagi setiap kota-kota di mana kami tinggal Bapak. Diberkati Indonesia, diberkati Jawa Barat, diberkati kota Bandung, diberkati Kabupaten Bandung Barat, diberkati kota Cimahi, diberkati Kabupaten Bandung, dimanapun kami tinggal, diberkati setiap ya Tuhan, kota-kota di mana kami ya Tuhan tinggal dan menikmati hasil. Engkau ya Tuhan yang boleh melawat setiap daerah-daerah di seluruh ya Tuhan negeri kami ini ya Tuhan. Engkau yang boleh memberikan penghiburan ya Tuhan buat setiap hati yang terluka Bapa. Kau boleh memberikan penghiburan ya Tuhan buat setiap ya Tuhan keluarga-keluarga yang berduka Bapa. Biarlah Tuhan, belas kasihan boleh turun atas Indonesia. Pemulihan itu terjadi atas Indonesia. Kelepasan itu terjadi atas Indonesia Tuhan. Dan kebangkitan yang besar itu terjadi atas Indonesia Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau sertai dan Kau berkati para pemimpin kami.
Kau memberkati Bapak Presiden beserta wakil. Kau memberkati para pemimpin kabinet, para pemimpin kami ya Tuhan, para menteri ya Bapak. Para pemimpin sampai ke pelosok-pelosok daerah tingkat RT RW, diberkati mereka semua Bapak. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati setiap apa yang mereka kerjakan menjadi sebuah kebijakan dan ketetapan. Itu membawa kebaikan atas Indonesia. Seluruh proses vaksinasi itu boleh berjalan terus ya Tuhan, di dalam ya Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna. Sehingga bangsa ini ya Tuhan, boleh ya Tuhan mendapatkan ya Tuhan vaksin ya Tuhan yang terbaik Bapak. Setiap tubuh ya Tuhan boleh mendapatkan kekebalan Bapak. Imun-imun yang terus dinaikkan ya Tuhan. Ada banyak iman yang dibangkitkan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar ya Tuhan Kau mau pakai ya Tuhan. Pakai ya Tuhan seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan. Memiliki satu kesempatan mereka duduk di dalam kursi-kursi pemerintahan. Memegang jabatan-jabatan penting ya Bapak. Agar mereka ya Tuhan boleh memberikan sebuah keputusan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Seluruh tenaga keamanan TNI, Polri, juga tenaga keamanan sampai ke tingkat daerah dapat bersinergi, bergandeng tangan, membangun stabilitas nasional. Mereka terus memberikan satu keteduhan di masyarakat dengan apa yang mereka kerjakan untuk mereka melakukan program-program pemerintah. Tidak ada lagi cara-cara yang arogansi yang mereka kerjakan dan mereka lakukan. Ada take and give ya Tuhan, antara tenaga keamanan dengan seluruh masyarakat. Untuk dapat membangun ya Tuhan pemutusan rantai penularan COVID-19 ini Bapak. Pakai ya Tuhan seluruh ya Tuhan tenaga kesehatan dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat daripada Engkau ya Tuhan. Hati yang terus melayani, kuatkan mereka Bapak. Dijauhkan mereka dari segala kuasa sakit penyakit yang mengintimidasi tubuh mereka ya Tuhan. Sehingga melalui pelayanan mereka ada banyak ya Tuhan orang-orang yang bisa diselamatkan. Ada banyak orang-orang yang bisa diberikan kekuatan. Sehingga imun tubuh mereka dapat meningkat dan mereka dapat menjadi kuat ya Bapak. Dan mereka semua dapat melewati ya Tuhan pandemi ini ya Tuhan dalam setiap hidup mereka Bapak. Kau menyertai Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, para penginjil, para misionaris, para hamba-hamba-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada, gereja-gereja-Mu berdiri ya Tuhan. Semuanya kekuatan itu berasal daripada Engkau menjadi bagian atas hidup mereka Tuhan. Sehingga mereka terus melakukan bagian mereka kabarkan ya Tuhan, kebenaran firman-Mu, memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Mereka terus bersatu hati, bergandeng tangan, dijauhkan dari perpecahan ya Bapak. Seluruh sinode-sinode yang ada semua dapat bersatu hati, bergandeng tangan. Semuanya Bapak hanya berkarya untuk kebesaran kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan buat gereja kami ya Tuhan. Agar gereja kami ya Tuhan boleh menjadi gereja kesaksian. Gereja yang memberkati tetangga kiri kanan depan belakang sekitar kami Tuhan. Pakai kami berjemaat, itu boleh memberkati mereka. Pakai hamba suami istri dan anak-anak itu dapat melayani dengan hati yang dapat berdampak bagi banyak orang Bapa. Terima kasih Tuhan, pembangunan gereja semuanya dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Semua dana yang kami butuhkan itu Tuhan sudah cukupkan. Setiap pekerja itu dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya kecelakaan Bapa. Yang kami dedikasikan pembangunan gereja ini Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau saja Tuhan. Kau sudah memberkati para pelayan-Mu yang sudah ambil bagian pada ibadah pada siang ini Tuhan. Diberkati Engkau sekalian di dalam seluruh aspek kehidupan-Mu. Kau akan terus menikmati berkat Tuhan dan Kau akan terus merasakan karya Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan Engkau. Kau akan terus menjadi tiang-tiang gereja yang kokoh. Kau akan terus memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Kau akan terus menjadi saksi dimanapun Kau berada. Dengan berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan. Kau sudah memberkati setiap orang tua kami di tempat ini Bapa. Kau sudah memberkati Ibu Losum. Kau sudah memberkati Ibu Natalia. Kau sudah memberkati Ibu Siti Mariam. Kau sudah memberkati Bapak Haryono dalam usia mereka semakin senja. Kau akan terus bawa mereka untuk mereka menjadi suri toladan bagi anak-anak muda. Dan mereka juga akan terus menjadi penopang-penopang yang hebat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan buat seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang hari ini Engkau sedang kerjakan, apapun yang hari ini Engkau sedang alami. Seluruh sakit penyakit-Mu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Seluruh kelemahan-Mu sudah ditanggung oleh Tuhan dan Engkau menjadi kuat. Dan jika hari ini Engkau memutuskan untuk Kau lari dari panggilan-Mu, biarlah Engkau boleh mendapatkan satu momen yang indah berjumpa dengan Kristus.
Dan Engkau boleh nyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat dalam setiap hidupmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami terima kasih buat sisa kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami hanya dedikasikan hanya untuk kemuliaan nama Engkau saja. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini ya Tuhan. Dan setiap berkat-berkat-Mu sempurna menjadi bagian setiap kami. Kita akan sama-sama tadahkan tangan kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati keluargamu, memberkati rumah tanggamu, memberkati area pekerjaanmu, memberkati area pendidikanmu, memberkati buah kandunganmu, memberkati setiap pengharapanmu dan pergumulanmu di dalam Tuhan. Kau akan mendapatkan jawaban yang terbaik sesuai dengan waktu Tuhan dan cara Tuhan yang terbaik atas hidupmu. Kau akan terus mengalami Tuhan, kau akan terus naik, tidak pernah menjadi turun. Karena kau sudah ditentukan menjadi kepala bukan ekor. Oleh karena itu terimalah berkat, cinta kasih dan damai sejahtera Allah mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.